Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai politik hukum. Kita bahas dasar-dasarnya dulu, bagian awal dari mempelajari dari politik hukum ya. Ketika kita bicara mengenai politik hukum, setidaknya yang harus kita pahami dulu mengenai makna dari politik hukum itu sendiri. Ya, dari dua kata yang berbeda, yaitu politik dan hukum. Jika selama ini kita hanya memaknai hukum saja, kita coba perluas sedikit tentang hubungannya politik dengan hukum atau hubungannya hukum dengan hal-hal lain. Ya, kali ini kita bahas mengenai politik hukum. Ya, yaitu dari akar katanya politik dan hukum. Apa itu hukum dan apa itu politik? Ya, politik itu cara atau bagaimana mewujudkan tujuan, mencapai tujuan. Itu politik. Hanya saja kadang banyak orang memberikan makna negatif terhadap politik. Karena barangkali orang sering mengaitkan politik itu dengan hal-hal yang jelek pula. Ya, cara-cara licik, siasat dan macam-macam. Padahal secara etimologis ya politik itu ya cara untuk mencapai tujuan. Di situ maknanya netral memang. Lah tergantung cara apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Termasuk tujuan apa yang hendak dicapai. Menjadi negatif memang kalau sering dikaitkan dengan cara yang salah, yang jelek dengan tujuan yang jelek. Barangkali sering mendapatkan makna yang demikian. Lalu bagaimana hukum? Ya, hukum yang seperti kita pahami bersama, di situ di dalamnya ada kaidah, ada norma yang memuat tentang larangan, tentang perintah, tentang izin, dispensasi. Nah, dari semua bentuknya, ya hukum kemudian nanti dalam bentuknya bisa macam-macam. Tertulis tidak tertulis, ya dibuat oleh siapa, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya hukum itu memuat ada kaidah di dalamnya. Ada pedoman hidup bagi manusia, bagi kita. Orang yang hidup dalam hubungan hukum bersama, orang yang hidup dalam suatu lingkungan teritorial, hidup bersama di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan. Lah, itu terminologi masing-masing ya, masing-masing makna apa itu politik dan apa itu hukum. Lalu kalau digabung menjadi politik hukum, apa itu politik hukum? Banyak ahli yang memberikan definisi, memberikan penjelasan. Namun secara umum bahwa ya politik hukum itu adalah kemauan kehendak negara ya terhadap hukum. Dalam hal ini tentu dalam konteks negara hukum itu ya peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Itu definisi hukumnya. Maka kaitannya politik hukum, apa kemauan atau kehendak, tujuan apa yang hendak dicapai oleh pembentuknya, oleh negara yang diberi mandat oleh konstitusi, oleh rakyat untuk membentuk regulasi. Kira-kira kehendak apa yang hendak dicapai, tujuan apa yang hendak dicapai oleh negara dalam hal ini, kaitannya dengan hukum itu sendiri. Misalnya terhadap regulasi mana yang harus tetap dipertahankan. Maka kalau kita lihat itu, kita coba lihat Undang-Undang Dasar ya. Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk yang tidak dapat diubah. Itu kan bagian dari bagaimana kehendak negara ini, bahwa satu hal harus ada pilihan. Hukum itu harus mengatur secara rigid
mana yang harus dilakukan pengaturan dan apa aturannya. Lah, salah satu poin kemauan kehendak negaranya terhadap hukum itu yaitu satu, apa yang hendak dipertahankan dalam suatu hukum, dalam suatu aturan. Boleh saja semua pembentuk hukum itu, undang-undang mengatur bahwa hal yang harus dipertahankan dalam pembentukan hukum adalah suatu muatan materi tertentu. Saya contohkan tadi itu mengenai ya dalam Undang-Undang Dasar satu hal yang tidak boleh diubah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun nanti kita bisa tarik bahwa ya namanya hukum itu merupakan produk politik. Hukum produk politik. Artinya apa? Bahwa peraturan-peraturan yang dibuat itu ya tidak lepas dari pembuatan keputusan-keputusan politik oleh para pembentuknya. Ya, tetapi secara normatif setidaknya ada mana yang harus dipertahankan. Walaupun tidak disebut secara langsung ya mengenai hal yang harus dipertahankan, tapi juga saat pembentuk regulasi, pembentuk peraturan itu akan melihat saat akan misalkan mengubah suatu peraturan tertentu, dia akan memilih, menginventarisir diri dulu. Mana pasal-pasal yang harus ini dipertahankan, mana yang harus diganti, mana yang harus direvisi, dan mana yang harus dibuang. Lah, pilihan itu namanya politik hukum. Ya. Memutuskan untuk pasal ini dipertahankan, pasal ini dibuang, pasal ini diganti. Tentu itu punya latar belakang argumentasi, punya dasar-dasar pemikiran. Kenapa ini dipertahankan? Kenapa ini diperkuat? Kenapa ini dihilangkan? Apa kaitannya? Lah, disitulah kemudian posisinya politik hukum itu. Ya, kebijakan pemerintah bagaimana menetapkan ya suatu regulasi, mana yang akan diambil dan mana yang tidak akan diambil. Menetapkan atau tidak menetapkan suatu regulasi. Ini maksud sederhana dari politik hukum atau pengertian sederhana dari politik hukum. Walaupun ada beberapa ahli juga yang memberikan pandangannya tentang politik hukum. Salah satu yang menurut saya menarik adalah pendapatnya Prof. Sucipto Raharjo bahwa politik hukum itu sebagai aktivitas memilih yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Tentu aktivitas itu dan aktivitas mana yang akan dilakukan terhadap suatu tujuan-tujuan tertentu. Masyarakat kita memang sudah ada hukumnya sendiri. Ya, dengan kebiasaan-kebiasaannya. Bisa saja pemerintah sebagai pemegang kedaulatan dalam hal ini membentuk hukum, ya walaupun kedaulatannya berada di rakyat, pemegang kewenangan, setidaknya yang lebih tepat ya, pemegang kewenangan untuk membentuk regulasi, dia harus tahu diri mana yang akan diatur. Apakah materi muatan yang akan diatur itu sesuatu yang bisa memperkuat kondisi status di masyarakat tertentu, atau memang akan mengatur sesuatu yang baru dan berbeda dengan apa yang selama ini terjadi. Kenapa demikian? Karena memang hukum itu fungsinya dua, sebagai alat pengubah masyarakat, ya, atau sebagai alat pengendali masyarakat itu sendiri. Nah, itu kan kemudian tujuan itu, kalau suatu kondisi, suatu gejala di masyarakat memang kurang baik, maka tentu pilihan politik yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya bagaimana mengubah, merekayasa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Gitu. Kalau mereka sudah tatanannya bagus, barangkali yang dilakukan adalah mempertahankan dan membuat lebih tertib saja. Ya. Atau kalau menurut Patmo Wahyono misalnya bahwa
Politik hukum itu ya kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah hukum yang akan dibentuk pada masa yang akan datang. Bahwa memang ketika kebijakan itu akan dilakukan, kan belum dilakukan juga, belum berlaku juga. Masih ada timing, masih ada waktu sampai di mana dia akan ditetapkan. Misalnya, saat ini Undang-Undang Dasar sudah ada, sudah terjadi, sudah dibuat, sudah ada, sudah berlaku. Lalu ada dinamika bagaimana untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Tentu kan ketika akan mengubah Undang-Undang Dasar, muncul diskusi-diskusi. Mana pasal yang akan diubah, tentang apa? Lalu apa harapannya sesungguhnya mengapa itu harus diubah? Kondisi apa yang akan dirubah sehingga itu nanti yang akan diharapkan terjadi di masa depan. Lah, ketika hal itu begitu, maka politik hukum disitulah wilayahnya dan kedudukannya dalam dalam hukum itu sendiri. Ya, tapi ini yang harus kita pahami bersama, bagaimana hubungan politik hukum dengan hukum itu sendiri. Karena itu bukan hukumnya politik hukum itu, tapi lebih kepada upaya-upaya apa yang akan dilakukan dalam hal pembentukan hukum. Ya, kaitannya dengan hubungan ilmu hukum dengan politik hukum, ya tentu ilmu hukum itu kan mempelajari tentang hukum yang berlaku dalam waktu tertentu di wilayah tertentu. Ya, waktu tertentu dari kapan sampai kapan itu hukumnya. Ya, dari kapan sampai kapan dan di mana saja. Ya, kalau bicara Perda Kabupaten Pamekasan, Perda Kota Surabaya berarti wilayahnya ya sekota Surabaya. Kapan sampai kapan, dimulai kapan, sejak kapan. Itu kan hukum positif begitu. Ya. Sedangkan politik hukum itu ya bagian cabang dari hukum itu sendiri, di mana kajiannya ya lebih pada bagaimana akan membentuk peraturan yang seperti apa yang diharapkan. Nah, jadi lebih kepada kehendak politik para pembentuknya, sehingga nanti yang akan terjadi adalah hukum itu karena harus dinamis. Ya, harus terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan masyarakatnya, maka mau tidak mau negara dalam hal ini pemerintah ya harus terus mengkaji hukum. Apakah peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu relevan tidak dengan kehidupan masyarakat kita? Lah, ketika suatu kondisi hendak ingin diwujudkan, disitulah kemudian wilayahnya. Tentu akan ada hasil dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh pembuat peraturan, bahwa ketika menetapkan suatu regulasi, menetapkan suatu hukum, hasilnya bisa dinilai. Nanti dalam kajian kita bahwa dalam politik hukum itu setidaknya akan ada karakter produk hukum itu, yaitu hasil dari penetapan suatu hukum akan dapat dinilai apakah nanti produknya baik, responsif, atau produknya nanti ya represif dan lain-lain. Nanti kita akan kaji di bagian lain tentang karakteristik produk hukum. Lah, jadi posisi politik hukum itu terletak pada bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan itu. Bahwa hukum tidak serta-merta langsung lahir dengan sendirinya. Ya, kalau dalam hukum positif, bahwa hukum positif itu ya dalam aliran positivisme, bahwa hukum itu ya alat kekuasaan. Maka ketika akan menetapkan hukum, tentu akan ada perumusan hukumnya, dan itu nanti akan diberlakukan menjadi suatu hukum positif. Ya lah, saat merumuskan itu kan tentu ada pilihan-pilihannya.
Tentu kalau dikaji lebih luas, bagaimana merumuskan hukum itu ya tidak boleh multi interpretasi, harus jelas, maknanya harus tunggal, tidak boleh bermakna ganda karena akan sulit dalam penerapannya nanti. Lah, maka kajian dari politik hukum itu sendiri yaitu pada hukum itu sendiri. Ya, yaitu pada perumusan kaidah yang akan diberlakukan bagi manusia sebagai subjek hukum itu. Ya, perumusan kaidah itu penting. Kalau kita kaji lebih lebar bahwa kaidah itu ya bisa nanti asal usul rumusannya bisa dari kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah ketuhanan, ya bisa pada nilai-nilai yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, atau barangkali juga hidup dari atau lahir dari pikiran-pikiran para ahli hukum. Karena bagaimanapun bahwa suatu kondisi hukum yang ideal, yang diharapkan, yang idealis tadi itu, yang berkeadilan memang harus difikirkan, direnungkan oleh para pemikir-pemikirnya, oleh para filosof-filosof hukum. Nah, termasuk dari objek politik hukum itu yaitu menyelidiki perubahan apa yang harus dilakukan terhadap hukum yang ada saat ini. Jadi hukum yang sudah ada saat ini yang konstitutum juga perlu diselidiki. Mana poin-poin yang perlu dilakukan perubahan, penghilangan, dan revisi sehingga hukum itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tentu salah satunya juga adalah dalam kajian politik hukum itu yang menjadi objeknya adalah yang terjadi di masyarakat saat ini. Itu kan perlu juga dilakukan telaah. Apakah ya boleh saja yang terjadi realita hukumnya, fakta-fakta hukumnya boleh saja memang berbeda dengan norma. Itu kan perlu dianalisis. Mengapa terdapat perbedaan norma? Karena masyarakat misalnya tidak sesuai dengan norma yang diharapkan, atau hukum yang ada itu tidak sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. Hukum mengharapkan misalnya kondisinya adalah merah misalnya, tetapi masyarakat justru yang terjadi dalam realita hukumnya ya hijau. Nah, mengapa? Jangan-jangan ya hukum yang dibuat itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lah, disitulah juga posisi dari politik hukum itu. Kalau kita telusuri, ya satu contoh bagaimana politik hukum itu menjadi bagian dari hukum itu juga sendiri. Bahwa kita tahu kita merdeka, ini konteksnya di Indonesia, kita merdeka di Indonesia itu proklamasinya 17 Agustus tahun 1945. Lah, mengapa kemudian pilihannya jatuh kepada itu? Itu kan bagian dari bagaimana kita mau disebut merdeka kalau belum pernah ada deklarasi kemerdekaan. Maka menjadi merdeka, kita harus mengupayakan suatu kondisi tertentu sebagai penanda bahwa kita merdeka sebagai negara merdeka. Maka mendeklarasikan diri, ya walaupun naskah proklamasi itu bukan sebagai hukum, tetapi itu namanya politik hukum. Bahwa dengan memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, itulah pilihan hukum yang dicapai, yang diharapkan. Ya, kita mau menjadi merdeka, itu goalnya, itu tujuannya. Caranya gimana? Kita proklamasikan diri sebagai negara merdeka. Lah, itu kalau dalam konteks politik hukum nasional itu sebagai bagian dari upaya untuk untuk mewujudkan suatu kerangka hukum yang luar biasa, ya, dengan melakukan suatu praktek politik yang baik
untuk tujuan yang baik. Itu dulu sementara mengenai bagaimana kita memahami tentang politik hukum, sehingga apapun nanti ya yang akan dihasilkan dari suatu rezim, suatu pemerintahan, kalau dikaji secara hukum, kita akan melihat apakah pilihan muatan materinya baik dan tidak baik akan melahirkan suatu produk hukum yang baik dan tidak baik pula. Terima kasih, semoga bermanfaat.